Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ramadina Humaira Wiraatmaja, biasa dipanggil Dina. Aku sekolah di Sekolah Sinar Cendekia Islamic School, kelas 3A. Hari ini aku akan menceritakan cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah yang hebat. Cerita ini ditulis oleh Randi Cahya dari Ziyad Books. Jadi Sa'ad ini berasal dari Bani Zuhrah. Sejak kecil dia gemar membuat panah dan busurnya juga. Sosok Sa'ad ini tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Ia sangat benci pada kaumnya. Ia tidak suka pada agama kaumnya. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Suatu hari, Sa'ad sedang pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia berkata pada ibunya, "Ibu, aku masuk Islam." Tapi ternyata ibunya tidak suka dengan hal ini. Dia berkata, "Tidak boleh, kamu harus keluar dari agama Islam." Dan ternyata anggota keluarga Sa'ad yang lainnya juga tidak setuju dengan hal ini. Akhirnya selama beberapa hari ibu Sa'ad menolak makan dan minum. Ia hanya mau kembali makan jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Sa'ad pun merasa gelisah. Jadi dia pergi menemui Rasulullah dan berkata, "Rasulullah, bagaimana ini? Aku masuk Islam, tapi ibuku dan anggota keluargaku tidak setuju dengan hal ini. Aku harus apa?" Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan Sa'ad dengan surat Al-Luqman ayat 14 dan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Setelah mendapat jawaban dari Rasulullah, Sa'ad pun kembali ke rumahnya dan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sangat mencintai ibu. Namun, kecintaanku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah jauh lebih besar lagi." Mendengar keteguhan hati Sa'ad, sang ibu pun akhirnya menyerah dan mau makan kembali.
Sa'ad juga dikaruniai Allah kekayaan yang banyak. Meskipun dia kaya raya, dia tetap bersedekah. Rasulullah pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa Sa'ad menjadi doa mustajab dan tidak tertolak. Beliau bersabda, "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Karena doa Rasulullah, Sa'ad menjadi seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Islam. Jangan panah aku. Halo, aku di sini. Aku sedang menjadi pasukan kaum muslim. Saat ini sering mengikuti perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Dan saat ini menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik. Sa'ad juga pernah mendapat kepercayaan dari khalifah saat itu untuk menjadi pemimpin dalam perang Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah adalah peperangan legendaris antara kaum muslim melawan Majusi Persia. Kenapa legendaris? Karena pasukan muslim hanya ada 3.000, sedangkan pasukan Persia ada 100.000. Sangat tidak seimbang. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Peperangan Qadisiyah merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah dunia. Tapi pasukan muslim bisa memenangkan peperangan itu loh. Hebat ya. Melalui Sa'ad dan pasukannya, Allah memberi kemenangan pada kaum muslimin atas negara Persia. Pada suatu hari, Sa'ad berbicara kepada puteranya, "Anakku, jika aku wafat nanti, tolong kafani aku dengan jubah yang aku gunakan pada perang Badar ini." Kata Sa'ad. "Baik ayah," kata puteranya menjawab. Sa'ad pun akhirnya wafat pada tahun 55 Hijriah di sisi anaknya. Dan sesuai dengan janjinya kepada ayahnya, ia mengafaninya dengan jubah yang pernah dipakainya dalam perang Badar. Semoga Sa'ad masuk surga ya teman-teman. Amin. Terakhir, pesan moralnya adalah sebagai seorang muslim, kita patut mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia adalah seorang pemanah yang hebat. Dia punya keahlian yang dapat digunakan untuk kepentingan Islam. Yuk kita belajar yang rajin agar bisa bermanfaat untuk agama dan negara. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Semoga cerita ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!